saya Estiarni dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas AP 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Yang pertama yaitu pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana bahan kimia buatan manusia menembus dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi sebagai akibat dari kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air tanah yang berkontaminasi di lapisan bawah tanah, kendaraan untuk kecelakaan, kimia atau limbah pengangkut, air limbah dari tempat pembuangan sampah, serta limbah industri yang dibuang langsung ke tanah dengan tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Saat ini saya sedang berada di lokasi salah satu rumah warga yang berada di Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo. Jenis populasi tanah pertama adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik. Pencemaran manusia dalam kegiatan rumah tangga. Berbagai kegiatan manusia menghasilkan limbah rumah tangga, seperti sektor perdagangan, industri, bahkan pariwisata. Dengan kata lain, limbah rumah tangga adalah limbah rumah tangga atau perdagangan yang sering muncul di sekitar kita. Contoh, sampah rumah tangga meliputi plastik, kertas, dan deterjen air sisa. Polusi tanah kedua adalah pencemaran dari limbah pabrik. Apa yang dimaksud dengan limbah pabrik adalah industri limbah yang hampir selalu diperoleh dari setiap kegiatan produksi. Pencemaran dari limbah pabrik lebih dari maksudnya, karena Indonesia saat ini berubah menjadi negara industri, sehingga semakin banyak sektor industri yang sedang dibangun, termasuk industri kecil atau industri rumahan. Limbah pabrik atau subsisten lebih berbahaya daripada limbah rumah tangga. Hal ini karena jumlah yang dibuang lebih besar dan biasanya isi kimia lebih dan lebih keras. Bahkan untuk limbah industri ini dapat diharapkan dengan pengobatan yang tepat. Kemudian bentuk polusi tanah yang ketiga yaitu pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pertanian. Dibandingkan dengan kedua bentuk pencemaran di atas, polusi limbah pertanian ini dapat dikatakan setidaknya sedikit pun. Namun hal ini tidak terjadi di semua daerah, karena kita tahu bahwa di daerah pedesaan lebih banyak beras dari pabrik. Pertanian adalah upaya yang selalu mencakup obat-obatan atau pupuk untuk membuat tanaman subur, terkandung dan bebas dari hama. Tetapi meskipun tanaman ini subur, tanah juga subur. Dalam teori memang benar bahwa pupuk dapat memberi makan tanah dan membuat tanaman lebih berkualitas. Tetapi banyak berlaku untuk pupuk alami. Baik, saya Putri Rahayu dari kelas Administrasi Pendidikan 1A.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pencemaran tanah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran tanah, yaitu yang pertama yaitu penetrasi atau pestisida dan insektisida berbahaya. Zat-zat yang sering digunakan pada aktivitas perkebunan ini dapat mematikan mikroorganisme di dalam tanah. Tanah juga dapat tercemar akibat adanya kebocoran dari limbah sanitasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab lainnya, yaitu yang pertama yaitu hujan asam. Hujan asam terjadi ketika asam yang berasal dari pabrik bergabung dengan hujan dan turun sebagai hujan asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran tanah sebagai salah satu sumber daya yang penting bagi makhluk hidup. Pencemaran tanah bukan saja berdampak pada tanaman dan hewan saja, tetapi juga manusia. Pertama, tanah yang tercemar tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Akibatnya, petani sulit untuk memproduksi sayur mayur dan berbagai makanan yang bersumber dari tanaman. Tanah yang tercemar juga dapat menimbulkan penyakit dari zat berbahaya yang dikandung. Tidak hanya tumbuhan dan hewan, manusia juga dapat terkena penyakitnya. Tanah yang menjadi bagian dari ekosistem pun dapat terpencemaran.